itu kata orang-orang dia bukan hanya berfungsi pada tingkat individu, dia juga menjadi syarat tegaknya sebuah peradaban, sebuah bangsa. Ada seorang penyair dari Mesir namanya Shauqi Bek. Beliau menulis sebuah syair pendek, syairnya itu tetapi dia dikutip di mana-mana sebagai gambaran bahwa sebuah bangsa yang kehilangan akhlaknya, bangsa itu akan runtuh. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in hum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu, umat manapun, bangsa manapun, komunitas manapun, itu selalu diukur berdasarkan akhlaknya. Kalau akhlak itu pergi dari mereka, maka bangsa ini juga pergi, bangsa ini juga runtuh, bangsa ini juga hancur. Nah, kalian adalah masa depan bangsa Indonesia, kalian adalah masa depan umat Islam, dan insya Allah bangsa Indonesia, umat Islam di Indonesia akan cemerlang masa depannya karena antum semua yang belajar Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran, dan nanti pada saatnya akan menunjukkan kualitas akhlak Al-Quran yang paling sempurna. Nah, para santri sekalian, tentu saja akhlak itu luas cakupannya. Tidak mungkin akhlak yang oleh Rasulullah digambarkan sebagai ad-dinu kulluhu khuluqun. Agama itu semuanya akhlak dalam sebuah hadis. Atau al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu semuanya kalau mau dirangkum jadi satu kata itu, keindahan akhlak. Nah, itu tentu saja tidak mungkin hanya diwakili oleh sesuatu yang sederhana. Jadi akhlak itu dalam pengertiannya yang luas, bukan hanya urusan jabat tangan, cium tangan misalnya, bukan hanya urusan jalan di depan guru sambil menunduk. Itu bagian dari akhlak, tetapi bukan seluruhnya. Akhlak itu berhubungan dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita kepada lingkungan. Kamu kalau buang sampah sembarangan tidak pada tempatnya, kamu sedang tidak menunjukkan akhlak yang baik. Kamu sedang menunjukkan akhlak yang tidak Qur'ani. Termasuk juga dalam urusan belajar. Jadi akhlak dalam belajar itu juga ada. Menghormati guru, menghormati kitab, menghormati ilmu, termasuk juga bersungguh-sungguh dalam belajar. Orang yang ingin menjadi ulama hebat tetapi tidak mau bersungguh-sungguh dalam belajar, maka dia sedang menunjukkan akhlak yang tidak baik dalam persoalan belajar. Dan itu dicontohkan oleh para sahabat-sahabat dahulu itu. Yang ingin ceritakan dulu betapa hebatnya sahabat itu. Dulu itu ada seorang sahabat namanya Zaid bin Thabit. Saya kira kita semua kenal, karena Zaid bin Thabit itu termasuk salah seorang sahabat min katabatil wahyi, sebagai salah seorang yang penulis wahyu, sekaligus orang yang paling alim dalam bidang Al-Quran di antara para sahabat, Zaid bin Thabit. Tetapi yang menarik, ketika Zaid bin Thabit ini berusia 13 atau 14 tahun, kira-kira seusia dengan kalian, oleh Rasulullah dia diberi tugas, beliau diberi tugas, dan tugas itu berhubungan dengan belajar. Apa kata Rasulullah? Rasulullah bersabda begini, saya ini banyak sekali memperoleh surat yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Ibrani itu bahasanya orang-orang Yahudi. Hebrew kalau dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian Rasulullah menyuruh Zaid bin Thabit, Zaid, kamu sekarang pergi ke kelompok orang Yahudi itu, cari orang yang paling alim di antara mereka tentang bahasa Yahudi, kamu belajar ke sana. Siap ya Rasulullah. Berangkatlah Zaid bin Thabit ini. Usianya masih 13-14 tahun, kira-kira seusia antum lah, tidak jauh beda. Lalu Zaid bin Thabit ini berangkat ke orang yang paling alim dalam bidang bahasa Ibrani tadi dan mempelajari bahasa Yahudi itu. Selesai mempelajarinya dalam waktu berapa hari? 17 hari. 17 hari belajar sebuah bahasa. Nutqan wa kitabatan wa kalaman. Luar biasa. Itu kalau bukan karena semangat yang tinggi, kalau bukan karena ketekunan yang luar biasa, tidak mungkin seorang Zaid bin Thabit yang masih
masih berusia 13-14 tahun itu bisa mempelajari sebuah bahasa baru dalam waktu yang sangat singkat. Kita itu belajar bahasa Arab bertahun-tahun saja kadang-kadang belum selesai. Belajar bahasa Inggris saja repotnya luar biasa, Ustaz. Nah, jadi begitu akhlak yang harus kita tunjukkan dalam soal belajar itu. Saya melakukan perjalanan ini lumayan jauh, para santri sekalian, dari Madura ke Jakarta, kemudian ke Bogor, ke Sukabumi, lalu ke Bandung. Sekarang ini Sumedang saja ya, untuk Sumedang, besok mau ke Garut, habis itu ke Cirebon, habis itu ke Solo. Jauh perjalanan itu. Tapi perjalanan saya masih sangat enak. Saya naik mobil, nggak nyetir sendiri lagi. Kalau capek tinggal tidur, tahu-tahu sudah sampai. Jadi enak perjalanan saya ini. Saya ingin bandingkan itu dengan perjalanan seorang ulama di masa dahulu. Ada seorang ulama namanya Baqi bin Makhlad. Ini orang Andalusia. Tahu Andalusia itu di mana? Hah? Andalusia itu di Spanyol. Sekarang itu jadi wilayah, sebagian jadi wilayah Spanyol, sebagian lagi jadi wilayah Portugal. Andalusia itu. Jadi di Eropa sana. Beliau ini ingin belajar hadis pada masa itu. Belajar hadisnya kemana? Ke Kufah, kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau orang miskin, tidak punya apa-apa, tidak punya uang untuk dijadikan ongkos naik kendaraan, yatim lagi. Maka beliau memutuskan untuk apa? Untuk melakukan perjalanan itu dengan berjalan kaki. Berapa jaraknya Andalusia ke Kufah itu? Melintasi 3 benua. Andalusia itu di Eropa. Beliau itu kalau mau pergi ke Kufah, di Irak sekarang itu di benua Asia. Tapi beliau melintasi dulu benua Afrika. Jadi dari Eropa nyebrang dulu ke benua Afrika, nanti ke benua Afrika susuri bagian utaranya itu Aljazair, kemudian Tunisia sampai ke Mesir, lalu melintas lagi ke Jazirah Arab, lalu baru sampai ke Kufah. Itu ribuan kilo itu, jalan kaki. Begitu sampai kepada Imam Ahmad bin Hanbal di Kufah, apa kata Imam Ahmad? Awalnya ketika diketuk pintunya, jadi Imam Baqi bin Makhlad itu mengetuk pintu rumah Imam Ahmad. Assalamualaikum. Mau apa? Kamu? Saya mau belajar hadis, Imam Ahmad. Kalau kamu belajar hadis bukan di sini tempatnya. Nanti tunggu saya di majelis-majelis saya di masjid itu. Tapi saya datang dari jauh, Imam Ahmad. Dari mana kamu? Dari Andalusia. Andalusia? Pak Imam Ahmad. Ribuan kilo itu. Kamu naik apa ke sini? Jalan kaki, Imam Ahmad. Maka sejak saat itulah kemudian Baqi bin Makhlad itu dijadikan murid kesayangannya Imam Ahmad bin Hanbal, dan sering kali ditunjukkan kepada santri-santrinya yang lain, dijadikan contoh. Kamu kalau mau jadi ulama yang hebat, contoh Baqi bin Makhlad. Perjuangannya luar biasa, Masya Allah. Jadi kita ini para santri sekalian masih jauh loh perjuangan kita ini. Jika dibandingkan dengan para ulama di masa lalu itu jauh sekali masih. Maka kita syukuri ini. Jangan kalah semangat dibandingkan mereka. Belajar dengan sungguh-sungguh, berjuang dengan keras, berdoa dengan doa yang paling hebat. Insya Allah kalian semua akan menapaki jalan kesuksesan yang sama seperti para ulama-ulama di masa lalu. Gitu ya. Ada satu kitab nanti mungkin bisa kalau